Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1051 banding 1052, Anda pikir Anda masih bisa masuk? Pergi. Tiket untuk pelelangan abadi Phoenix meledak, dan segera, tiketnya dipecat. Rumah lelang bisa menampung 5.000 tamu. Jika hanya para ahli dan orang-orang berstatus di kota Laut Timur, itu pasti bisa menahan mereka. Tanda seru. Namun, dalam 2 hari terakhir, lelang Laut Timur telah menimbulkan sensasi besar di seluruh kerajaan Bintang Bulan. Kerajaan Bintang Bulan memiliki 10 kota dan 80 kota. Hanya orang-orang di East Ocean City yang mengetahuinya, dan 30 hingga 40 keluarga datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ini tidak termasuk mereka yang tidak terkenal, atau mereka yang bersikap rendah hati. Orang harus tahu bahwa kota itu tidak hanya memiliki keluarga yang kuat, tetapi juga ada cukup banyak keluarga yang kuat di beberapa kota. Bahkan jika hanya sepertiga dari klan kuat yang akan datang, jumlahnya masih cukup besar. Meskipun Feng Xian telah meningkatkan kelayakannya untuk masuk ke tingkat yang sangat tinggi, masih sulit untuk mendapatkan satu tiket pun. Menjelang pukul 4 sore, semua tiket masuk sudah dibagikan. Setelah itu, masih banyak orang yang ingin masuk. Bahkan mencapai 5.000 batu roh kelas menengah dengan imbalan tiket masuk. 5.000 batu roh kelas menengah setara dengan harga mayat binatang buas tingkat 4 yang transenden. Bisa dibayangkan betapa populernya lelang malam ini. TS Kates, Feng Xian langsung menempatkan garis keturunan binatang iblis setengah langkah interpretasi kosong di tengah pelelangan. Apakah kamu tidak takut seseorang akan datang dan merebutnya? Beberapa ahli yang datang dari luar kota melihat garis keturunan Green Demonic Beast di rumah lelang, mata mereka dipenuhi keserakahan saat mereka berbicara. Hehe, pergi dan merebutnya. Saya mendengar bahwa ada ahli super ras Fire Cloud Sparrow yang menjaga tempat ini. Siapa yang berani mengambil tombak? Siapapun yang berani merebutnya akan bertarung dengan ras burung pipit awan api. Seorang pria parubaya di samping berkata agak menghina. Ahli perlombaan Sparrow awan api. Dengan para ahli dari ras Fire Cloud Sparrow yang menjaga tempat ini, bahkan keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan tidak akan berani datang dan merebutnya. Lagi pula, itu adalah ras binatang iblis kelas atas. Ekspresi mata pria parubaya yang berbicara ditarik kembali dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Seorang ahli dari ras burung pipit awan api setidaknya adalah seorang ahli di tingkat kekosongan yang dalam. Selain itu, kemungkinan besar dia bukan ahli biasa di tingkat kekosongan yang dalam. Siapapun yang berani datang dan merebutnya akan mendekati kematian. Seorang ahli di tingkat kekosongan yang mendalam tidak akan mengambil risiko seperti itu hanya demi garis keturunan binatang iblis. Apakah kamu akan pergi setelah pelelangan berakhir? Pada saat ini, di lantai 4 pelelangan, Wang Xian bertanya pada Feng Luan dengan cemberut. Ya, aku harus kembali dan menyelesaikan beberapa masalah. Saya harus kembali dalam sebulan atau lebih. Ketika saya kembali lagi, saya harus menetap di sini. Feng Luan mengangguk dan berkata, ini tepat bagi kita untuk menetap. Kita juga bisa saling menjaga. Wang Xian tersenyum dan melanjutkan, apakah kamu akan makan sesuatu? Aku tidak pergi. Anda silakan. Saya akan melihat beberapa informasi. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan membawakanmu makanan nanti. Ayo pergi. Wang Xian langsung keluar. Berderak. Wanita tua yang berdiri di luar masuk dan menutup pintu dengan lembut. Permaisuri, apakah Anda yakin ingin memulai operasi sekarang? Apakah Anda tidak akan menunggu beberapa tahun lagi untuk mengumpulkan cukup? Wanita tua itu masuk dan berkata perlahan. Tidak, kita bisa mengambil tindakan sekarang. Pengembangan kota demi kota lebih aman. Feng Luan meletakkan buku itu dan berkata dalam dipdot. Jika permaisuri ingin mengambil tindakan, aku tidak bisa mengikutimu setiap saat. Wanita tua itu berkata dengan lemah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ketika saya bisa melawan dinasti Feng, saya membutuhkan Anda untuk berjuang untuk saya. Feng Luan berkata perlahan. Saya berharap hari itu tiba secepat mungkin. Pada saat itu, penjaga pribadi Virekrut kami sekali lagi akan mengguncang benua transendensi. Wajah wanita tua itu dipenuhi kerinduan dan tekad saat dia berkata sambil tersenyum. Aku akan. Feng Luan berdiri sambil tersenyum. Perkembangan masa depan akan bergantung pada dirinya sendiri.
Klan Vireclute Sparrow tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu saat ini. Mari kita lihat siapa yang berkembang lebih cepat. Feng Luan tersenyum saat memikirkan rencana Wang Xian untuk memindahkan Istana Naga ke benua transendensi. Wang Xian, yang baru saja keluar dari rumah lelang, menerima pesan dari pelat batu komunikasi. Dia tersenyum ketika melihat bahwa itu dari Zhang Fengying. Zhang Fengying meminta tiket masuk ke pelelangan. Datanglah kemari. Beritahu saya ketika Anda tiba di rumah lelang. Wang Xian memberitahu Zhang Fengying sebelum memasuki restoran tidak jauh dari sana. Semua restoran sudah penuh. Wang Xian menunggu selama 20 menit penuh sebelum makan. Bibi, mana temanmu? Lelang akan segera dimulai. Di depan rumah lelang, seorang pemuda berdiri di samping Zhang Fengying dan bertanya dengan suara rendah. Di samping pemuda itu, 2 pemuda dan 3 atau 4 gadis sedang menunggu. Kamu belum datang, dan kamu masih berani meminta 7 tiket masuk kepadaku. Apakah Anda pikir sangat mudah untuk mendapatkan tiket masuk? Zhang Fengying memutar matanya ke keponakannya dan berkata dengan sedih. Bibi kecil, aku tidak mau, tapi kamu bilang kamu bisa mendapatkan tiket masuk. Pria muda itu tampak seperti akan menangis. Dia memohon pada Zhang Fengying, jika Bibi tidak bisa mendapatkan tiket, aku akan sangat malu. Malu? Saya pikir Anda sedang mencoba untuk menjemput seorang gadis. Zhang Fengying melirik seorang gadis di samping dan berkata dengan nada menghina. Gadis itu sangat cantik. Dia memegang pedang panjang yang sangat indah di tangannya dan tampak langsing dan anggun. Hehe, pria muda itu menyentuh kepalanya dan tersenyum. Baiklah, aku akan mengirim pesan lagi. Tunggu. Zhang Fengying mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan berkata dengan tidak sabar. Keponakannya ini tidak bisa diandalkan, begitu pula Wang Xian. Zhang Yusu, kapan kita bisa masuk? Pada saat ini, gadis yang memegang pedang panjang itu bertanya kepada pemuda itu. Xiao Mei, tunggu, sekarang. Zhang Yusu buru-buru berkata. Oh, gadis itu dengan ringan menganggukkan kepalanya dan melihat ke rumah lelang. Satu demi satu, banyak orang masuk ke rumah lelang. Mereka mengangkat kepala dan mengungkapkan ekspresi bangga. Mampu berpartisipasi dalam lelang abadi Phoenix malam ini dapat dianggap sebagai simbol status. Beberapa siswa dari Ocean Academy ingin masuk dan melihatnya. Xiao Mei, kamu juga di sini. Pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari samping. Pemuda itu berpakaian biru aqua, dan ada 4-5 pemuda di sampingnya. Gadis itu mengangguk padanya. Zhang Yusu, kalian juga ada di sini. Pria muda berbaju biru aqua tiba-tiba menatap Zhang Yusu dan mengangkat alisnya. Mengapa? Apakah saya tidak diizinkan untuk datang? Kata Zhang Yusu dengan ekspresi malu. Mengapa kamu tidak diizinkan untuk datang? Tapi, kenapa kalian tidak masuk? Pria muda berbaju biru aqua itu tersenyum. Kita akan masuk nanti. Beberapa pemuda di samping Zhang Yusu juga berkata dengan ekspresi buruk. Bab 1052-1053, Anda pikir Anda masih bisa masuk? Tunggu sebentar. Haha, menarik, sangat menarik. Mendengar kata-kata Zhang Yusu dan yang lainnya, pemuda berbaju biru aqua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tanda seru. Dia memandang Zhang Yusu dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya, masih ada lebih dari 10 menit sebelum pelelangan dimulai. Tahukah kamu bahwa tiket sudah dibagikan pada sore hari? Saat ini, bahkan jika Anda menawarkan puluhan ribu batu roh kelas menengah, mungkin tidak ada orang yang akan menjualnya kepada Anda. Mengapa tunggu sebentar lagi? Apa menurutmu kalian masih bisa masuk? Pria muda di Aqua Blue berkata sambil melihat gadis kurus itu, Xiao Mei, apakah kamu ingin masuk? Kebetulan saya punya tiket lain di sini. Ini, gadis bernama Xiao Mei tertegun. Dia memandang Zhang Yusu dan mengerutkan kening. Zhang Yusu tampak malu. Dia menatap pemuda itu dan berkata, Hawen, jangan cari masalah. Apa yang saya cari? Pemuda itu mengangkat bahu dan tersenyum. Dia mengeluarkan tiket masuk dan menatap Xiao Mei. Bagaimana dengan Xiaomi? Ikutlah dengan kami. Lupakan, aku akan masuk dengan Zhang Yusu dan Ting Ting. Xiao Mei ragu sejenak tetapi menolak. Xiao Mei, jika kamu tidak masuk bersama kami sekarang, kamu tidak akan bisa masuk. Tidak mungkin masuk saat ini. Apa menurutmu Zhang Yusu bisa membawamu bersamanya?
Bahkan jika ayah Zhang Yusu datang, dia tidak akan bisa mendapatkan 7 tiket. Faktanya, kami hanya akan melihatnya. Pemuda berbaju biru melirik Zhang Fengying dan berkata kepada Xiao Mei sambil tersenyum. Xiao Mei tampak ragu-ragu. Dia memandang teman-temannya dan ragu-ragu. Yusu, kapan kita bisa masuk? Jika tidak, kami tidak akan bisa masuk. Lihatlah Xiao Mei, dia ragu-ragu. Seorang pria muda berjalan ke sisi Zhang Yusu dan bertanya dengan lembut. Ini, Zhang Yusu memandang Zhang Fengying dengan wajah cemberut. Dia tampak seperti sedang meminta bantuan. Zhang Fengying menatapnya dan kemudian pada gadis bernama Xiao Mei. Dia mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu. Itu membuktikan bahwa kita bisa masuk hari ini. Ini, mulut pemuda itu berkedut saat mendengar kata-kata Zhang Fengying. Dia merasa itu agak tidak bisa diandalkan. Xiao Mei, bagaimana? Anda mungkin harus berdiri di sini sepanjang malam dengan orang yang tidak dapat diandalkan. Pria muda dengan pakaian biru air meringkuk di sudut mulutnya, dan ekspresi menggoda muncul di wajahnya. Xiao Mei menatap Zhang Yusu. Xiao Mei, ini, ayo tunggu sebentar lagi. Zhang Yusu menatapnya dengan ekspresi malu. Zhang Yusu, jangan bilang kamu ingin Xiao Mei berdiri bersamamu sampai pelelangan dimulai dan kemudian kembali dengan patuh. Jika Anda masih bisa mengikuti pelelangan saat ini, saya, Hai Wen, akan mengambil jalan memutar saat melihat Anda di masa depan, hehe. Sudut bibir pemuda berpakaian aqua blue sedikit meringkuk saat dia berbicara dengan percaya diri. Zhang Yusu, bisakah kamu benar-benar membawa kami masuk? Xiao Mei menatapnya dan bertanya. Zhang Yusu memandang Zhang Fengying dengan ekspresi sedih. Tunggu, Zhang Fengying berkata tanpa ekspresi. Xiao Mei menatap Zhang Fengying, lalu menatap Zhang Yusu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum pandangannya tertuju pada pemuda itu. Xiao Mei, jangan menunggu dengan mereka. Ayo pergi. Tidak semua orang bisa mendapatkan beberapa tiket yang saya minta dari ayah saya. Pria muda berbaju biru aqua itu menatap Zhang Yusu dan yang lainnya dengan tatapan jijik. Kalau begitu, baiklah. Xiao Mei mengangguk dan menatap Zhang Yusu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih telah mengundang saya, tapi saya sedikit menyesal. Xiao Mei. Zhang Yusu terlihat sangat malu ketika dia melihat bahwa dia ingin masuk dengan seorang pemuda yang memiliki konflik dengannya. Hai, kakak. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar. Karena restorannya penuh, mereka menunggu selama 20 menit untuk makan. Setelah menerima pesan Zhang Fengying, mereka makan sedikit dan mengepak sedikit untuk Feng Luan sebelum bergegas. Ketika dia melihat Zhang Fengying yang wajahnya agak dingin, dia berjalan sambil tersenyum. Sudah berapa lama aku menunggumu? Zhang Fengying memelototinya dan berkata dengan nada tidak senang. Ahem, aku baru saja selesai makan. Wang Xian tersenyum. Zhang Yusu dan yang lainnya memandang Wang Xian dan mengukurnya. Mereka terkejut. Dengan pakaian Wang Xian, dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mendapatkan 7 tiket masuk. Hah, Xiao Mei penasaran saat melihat Wang Xian berjalan mendekat. Dia punya tiket masuk. Kakak, apakah kamu punya tiket masuk? Ayo cepat masuk. Zhang Yusu memandang Wang Xian dan bertanya dengan tergesa-gesa. Wang Xian menatapnya dan kemudian menatap Zhang Fengying. Adik laki-laki Xiao Tian. Zhang Fengying menjelaskan. Oh, Wang Xian mengangguk. Adik laki-laki Zhang Yitian. Bukankah dia keponakanmu? Kenapa kamu sangat menyayangkannya? Ayo masuk. Wang Xian berkata kepada Zhang Fengying secara langsung. Oke, Zhang Fengying mengangguk. Apakah kalian punya begitu banyak tiket? Seorang pria muda berpakaian biru aqua menatap Wang Xian dan bertanya dengan cemberut. Pakaian Wang Xian tidak terlihat seperti anak dari keluarga aristokrat. Selain itu, dia mengenal semua murid keluarga aristokrat yang berpengaruh di seluruh kota Donghai. Seharusnya tidak ada orang seperti dia di kota Donghai. Tidak mungkin keluarga dari kota lain mendapatkan tiket sebanyak itu. Bahkan keluarga besar di ibu kota masing-masing akan mendapatkan 1 tiket paling banyak. Kata-kata pemuda aquamarin itu membuat Zhang Yusu dan pemuda serta pemudi lainnya di sampingnya langsung menatap Wang Xian. Zhang Yusu tampak sedikit gugup. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Ekspresi Zhang Yusu berubah. Wajah teman-teman sekelasnya juga berubah. Apa F***? Bagaimana Anda akan masuk tanpa tiket?
Ini adalah pelelangan Feng Xian dan sebuah pembangkit tenaga super sedang mengawasinya. Tanpa tiket, tidak akan mudah bagi pembangkit tenaga listrik panggung tembus pandang untuk masuk. Hahaha, menarik. Ini sangat menarik. Tanpa tiket, apakah Anda akan menunggu di pintu masuk? Namun, pintu itu akan tertutup ketika saatnya tiba. Kamu mungkin bisa mendengar suaranya jika kamu berdiri di pintu masuk. Pria muda dengan pakaian aquamarine tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan acungan jempol pada Wang Xian. Wajahnya dipenuhi ejekan. Xiao Mei juga sedikit terpana. Dia menggelengkan kepalanya dengan mengejek dan menatap pemuda dengan pakaian aquamarine. Tuan muda Hai, apakah kita akan masuk? Masih ada 5 menit lagi. Namun, saya ingin melihat bagaimana mereka diusir. Haha. Pria muda berbaju biru aqua memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Dia sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan geli. Ayo pergi, Wang Xian berkata kepada Zhang Fengying saat dia berjalan menuju rumah lelang. Ikuti dia. Zhang Fengying mengangguk dan berkata kepada keponakannya. Dia mengikuti Wang Xian dan berjalan lurus menuju pintu masuk rumah lelang. Ini membuat Zhang Yusu dan yang lainnya sedikit terpana. Mereka saling memandang dan mengertakkan gigi saat mereka mengikuti di belakang. Mereka seharusnya tidak dibuang, bukan? Mungkin mereka benar-benar bisa masuk. Mereka mencoba menghipnotis diri mereka sendiri. Mereka ikut denganku. Wang Xian sedang berjalan di depan. Ketika dia sampai di pintu masuk, ketiga wanita dan seorang pria paruh baya sedang memindai tiket masuk. Wang Xian berkata kepada mereka secara langsung. Ya. Mereka berempat mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Zhang Fengying tidak terkejut sama sekali. Dia mengikuti di belakang dan masuk. Zhang Yusu dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Anda yakin tidak ingin tiket masuk? Bab 1053, wajah 1054 dapat digunakan sebagai tiket masuk. Mereka masuk. 4 pria parubaya di pintu hanya melirik dan masuk. Tanda seru. Zhang Yusu dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan wajah tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang mereka. Masing-masing memiliki tiket masuk di tangan mereka. 4 pria parubaya hanya masuk setelah melirik. Mungkinkah mereka bisa masuk tanpa tiket? Wajah pemuda berbaju aquamarine dan Xiao Mei, yang siap menyaksikan mereka membodohi diri sendiri, menjadi kaku. Mereka bisa memasuki arena secara langsung. Tuan muda Hai, apa yang terjadi? Apakah Anda tidak meminta tiket? Seorang pemuda berbisik kepada pemuda di aquamarine. Ayo pergi, kita juga akan pergi. Ekspresi pemuda di aquamarine berubah. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Wang Xian barusan. Nyatanya, Wang Xian mengirimkan transmisi suara langsung ke 4 pria parubaya itu. Sekarang Feng Xian berada di bawah pengawasan semua orang, dia tidak ingin ada yang memperhatikannya saat ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang mereka, sekelompok orang langsung masuk bahkan tanpa mengeluarkan tiketnya. Pria muda berbaju biru aqua langsung berjalan ke pelelangan. Beberapa pemuda dan Xiao Mei segera mengikuti di belakangnya. Tiket. Namun, saat mereka sampai di pintu masuk, tatapan dingin tertuju pada pemuda berbaju biru aqua dan berkata dengan dingin. Ini membuatnya tersedak, dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka baru saja masuk. Jika Anda tidak memiliki tiket, maka keluarlah. Pria parubaya itu mengungkapkan aura samar saat dia menatapnya dengan dingin. Aku memilikinya. Merasakan aura pria parubaya itu, ekspresi pemuda itu sedikit berubah dan dia dengan cepat mengeluarkan tiketnya. Pria parubaya itu melirik mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi pemuda itu sangat jelek dan pemuda lainnya serta Xiao Mei di belakangnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apa F***? Bagaimana mereka bisa masuk tanpa tiket? Pada saat ini, Zhang Yusu dan yang lainnya yang baru saja masuk juga sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Mereka langsung masuk, tapi Hai Wen dan yang lainnya harus mengeluarkan tiket mereka untuk masuk. Ini, Xiao Mei, ikut kami. Zhang Yusu melihat Xiao Mei dan buru-buru berkata. Zhang Fengying, yang berada di samping, menatap keponakannya dan sedikit mengernyit. Xiao Mei, sebaliknya, mulai ragu lagi. Xiao Mei, ayo pergi ke tempat duduk kita.
Kursi saya ada di baris ketiga. Lebih dekat ke depan. Saat ini, seorang pemuda berpakaian aqua blue berkata dengan ekspresi malu. Xiao Mei ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia memandang Zhang Yusu dan berkata, "Tidak, saya akan pergi dengan Hai Wen dan yang lainnya. Ayo naik ke lantai atas." Wang Xian terus berbicara dengan Zhang Fengying. Di atas. Kata-kata Wang Xian mengejutkan semua orang sekali lagi. Lantai atas adalah kamar pribadi. Menurut apa yang mereka ketahui, ada kamar pribadi di 2 lantai pelelangan. Kamar pribadi hanya disiapkan untuk ahli alam kekosongan yang berwawasan dan keluarga dengan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Jika tidak, maaf, Anda tidak akan bisa naik. Lebih baik tetap patuh di aula. Karena terlalu banyak keluarga yang datang kali ini, kamar pribadi di lantai 2 dan 3 sama sekali tidak mencukupi. Standar mereka yang memenuhi syarat untuk masuk dinaikkan ke alam kekosongan wawasan. Untuk bisa masuk berarti kekuatan sejati seseorang. Zhang Yusu dan yang lainnya tertegun dan dengan cepat mengikuti di belakang. Di pintu masuk kamar pribadi berdiri seorang pria parubaya. Dia mengamati sekeliling dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat Wang Xian berjalan, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sekelompok orang berjalan lurus ke atas. Pemuda di aqua blue tertegun sekali lagi. Wajah Xiao Mei dipenuhi dengan keheranan dan sedikit penyesalan. Ayo pergi juga. Ayahku dan anak buahnya ada di kamar pribadi di lantai 3. Ekspresi pemuda berbaju biru aqua berubah saat dia berbicara kepada beberapa orang di sampingnya. Kemudian, dia berjalan lurus menaiki tangga. Xiao Mei tersenyum saat melihatnya berjalan ke atas. Dia tahu latar belakang Hai Wen. Tiket masuk. Namun, saat sampai di perempatan, pria parubaya yang tampak tenang itu berkata dengan samar. Pria muda dengan pakaian biru air itu tertegun lagi. Apa artinya ini? Mereka hanya berjalan tanpa bertanya apa-apa. Mengapa saya berjalan dan meminta tiket masuk? Pemuda berbaju biru aqua mengeluarkan tiket masuknya dengan ekspresi malu. Apakah kamu tidak punya mata? Ini adalah tiket untuk aula. Anda tidak memiliki hak untuk masuk. Pria parubaya itu melirik mereka dan berkata dengan dingin. Pemuda aqua blue membuka mulutnya dan wajahnya memerah. Apa-apaan ini? Mereka langsung masuk ke rumah lelang tanpa tiket. Kami ingin masuk. Mereka langsung berjalan menuju kamar pribadi. Kami tidak punya hak untuk naik. Lalu bagaimana mereka bisa masuk ke rumah lelang? Mengapa Anda tidak meminta tiket kepada mereka? Anda bahkan mengatakan bahwa dia tidak punya mata. Pria muda di aqua blue ingin langsung marah, tetapi ketika dia mendengar pengingat ayahnya kepadanya hari ini, dia dengan paksa menekan amarah di wajahnya. Ini, Zhang Yusu dan yang lainnya, yang sedang berjalan di tangga, mendengar percakapan mereka dan melihat ke bawah dengan kaget. Ini, mereka benar-benar dihentikan. Apakah mereka baru saja berjalan? Latar belakang Hai Wen sangat menakutkan. Kenapa dia tidak muncul? Pada saat ini, Zhang Yusu dan yang lainnya sedikit tercengang. Mereka dengan cepat melihat pemuda berjalan di depan. Teman bibi Zhang Yusu ini sangat luar biasa. Bisakah wajahnya digunakan sebagai tiket masuk? Kakak, bisakah kamu membiarkan salah satu teman kita datang? Zhang Yusu memandangi Xiao Mei di bawah dan berkata kepada Wang Xian dengan ragu. Apakah kamu tidak takut akan berakhir di padang rumput di masa depan? Zhang Fengying berkata kepada Zhang Yusu dengan dingin. Bibi, apa yang sedang Anda bicarakan? Ayo pergi. Zhang Fengying berkata dengan sikap mendominasi. Dia menatap keponakannya dengan jijik. Zhang Yusu menjadi penakut dan mengikuti di belakangnya dengan ekspresi tidak senang. Di lantai bawah, Xiao Mei, pemuda berbaju biru aqua, dan yang lainnya melihat mereka naik. Wajah mereka dipenuhi rasa malu. Ruangan ini kosong. Wang Xian memimpin mereka sampai ke lantai 3. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di kamar pribadi, dia membuka pintu dan berkata kepada mereka. Oke, tentu. Zhang Fengying mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kamu bebas besok? Wang Xian memandang Zhang Fengying dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya padanya. Tidak, ada apa? Zhang Fengying menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan senyum di wajahnya. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Karena saya tidak berhasil menyelesaikan makan saya terakhir kali, saya akan mentraktir Anda besok. Wang Xian berkata sambil tersenyum.
Baik, Zhang Fengying mengangguk. Tapi, aku memperingatkanmu. Jika Anda berani terlambat lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak, Wang Xian buru-buru menggelengkan kepalanya. Kalian semua bisa duduk di sini dulu. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Oke, Zhang Fengying mengangguk. Zhang Yusu dan yang lainnya menatap kamar pribadi yang kosong dengan mulut ternganga. Kamar pribadi ini milik mereka sekarang. Bab 1054-1055 Garis Keturunan Binatang Iblis Harga Setinggi Langit. Zhang Yusu dan yang lainnya tercengang. Hari ini, di pelelangan yang diadakan oleh Phoenix Immortal, tiket masuk telah terjual puluhan ribu batu roh kelas menengah. Tanda seru. Namun, ketika mereka masuk, tidak ada yang menghentikan mereka. Saat mereka naik ke lantai 3, mereka juga langsung masuk. Apalagi, tidak ada seorang pun di kamar pribadi itu, hanya mereka. Lagi pula, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang pribadi semuanya adalah ahli tingkat kekosongan yang mendalam dan kekuatan mereka. Mungkinkah pemuda itu jagoan? Atau mungkin dia penerus keluarga yang kuat? Memikirkan hal ini, Zhang Yusu menatap bibinya. Bibi, apakah itu pacarmu barusan? Sangat kuat, dia benar-benar bisa membawa kita langsung ke kamar pribadi. Kapan ini terjadi? Senang rasanya punya paman ipar kecil seperti itu. Zhang Yusu bergumam, wajahnya penuh kebahagiaan. Diam, kamu. Jangan memprovokasi Haiwen itu di masa depan. Dia bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Wajah kecil Zhang Fengying sedikit merah. Dia memelototinya dan berkata langsung. Apakah tidak ada paman mertua kecil? Jika dia bisa memasuki kamar pribadi, keluarganya juga memiliki ahli yang menakutkan di tingkat kekosongan yang dalam. Saat Zhang Yusu berbicara, wajahnya berubah sedih. Aku tidak menyangka Xiao Mei menjadi orang seperti itu. Zhang Fengying memutar matanya ke arahnya dan menemukan tempat duduk untuk duduk. Dia mengabaikannya. Mari makan sesuatu. Lelang akan segera dimulai. Di kamar di lantai 4, Wang Xian meletakkan piring yang sudah dikemas di depan Feng Luan sambil tersenyum. Aku tidak tertarik. Lihatlah. Feng Luan mengangkat kepalanya dan berkata kepadanya. TSK, aku masih belum bisa bersaing dengan Yang Mulia Permaisuri. Ini adalah keuntungan terbesarku sejak datang ke benua transendensi. Untuk batu spiritual yang akan dilelang malam ini, ramuan Feng Xian dan bengkel senjata Anda akan menukar semua batu spiritual dengan ramuan. Wang Xian berkata langsung kepada Feng Luan. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya dan mengirimkannya kepadamu dalam 2 hari. Kata Feng Luan. Yang mulia, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Feng Xian. Wanita tua di samping berkata kepada Feng Luan. Kita harus menyerah. Jika tidak, sebagian besar energi kita akan dihabiskan di lokakarya pil dan senjata Feng Xian. Feng Luan mengangguk. Ya, apa yang salah? Feng Xian tidak akan membukanya di masa depan. Wang Xian bertanya pada Feng Luan dengan ekspresi terkejut. Ya, simpan yang tersisa di kota Donghai dan jual sisanya. Feng Luan mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Sekarang, Feng Xian telah menyebar ke seluruh 3 kerajaan. Namun, dampak dari Life and Death Pill Workshop dan Sein Item Forging terlalu besar. Itu akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, perkembangan selanjutnya akan membutuhkan batu roh dalam jumlah yang mengerikan. Kita harus menjual semua Feng Xian. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Awalnya, saya berencana untuk mendirikan bengkel pil dan senjata ketika saya datang ke benua transendensi. Karena Anda membukanya, saya tidak membukanya. Sekarang, sepertinya itu adalah pilihan yang bijak. Namun, kamu masih harus menyimpan beberapa toko. Di masa depan, pil yang saya beli sendiri sudah cukup untuk mendukung banyak hal. Tentu, saya akan memberi Anda diskon 30% ketika saatnya tiba. Feng Luan tersenyum. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tidak keberatan. Tentu. Selamat datang di pelelangan yang diadakan oleh Phoenix Elixir dan bengkel senjata. Saya tahu mengapa semua orang ada di sini. Saya tidak akan membuang kata-kata lagi dan akan segera memulai penawaran. Sekarang, mari kita mulai dengan item pertama. Item pertama juga merupakan item yang paling diperhatikan semua orang. Garis keturunan dari binatang iblis interpretasi setengah langkah batal. Mari kita mulai penawaran segera.
Pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar dari aula di lantai pertama. Pria tua itu berdiri di panggung pelelangan dan berkata kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya. Lelang segera dimulai. Item pertama adalah interpretasi setengah langkah dari garis keturunan binatang iblis. Setelah item pertama dilelang, mereka akan dapat bersaing untuk mendapatkan item berikutnya dengan lebih bebas. Kalau tidak, banyak keluarga bangsawan tidak berani bergerak. Mereka takut akan ada tekanan saat menawar untuk garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah kehampaan. Garis keturunan Void Interpretation Demonic Beast setengah langkah. Garis keturunan binatang iblis ini adalah garis keturunan ikan liar bersayap angin. Banyak orang harus tahu tentang ikan buas bersayap angin. Ini adalah spesies ikan buas bersayap angin di hutan bel angin di kota Laut Timur. Sekarang, itu telah kami peroleh, Phoenix Immortal. Saya tidak perlu mengatakan banyak tentang nilai dari garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah kehampaan. Semua orang jelas bahwa tawaran awal sekarang adalah 10 miliar batu roh kelas menengah. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 miliar. Sekarang, biarkan penawaran dimulai. Peng, palu mendarat, dan suara jernih bergema di telinga semua orang. F***, yang pertama melelang garis keturunan Interpretation Demon Beast setengah langkah kosong. Apakah Anda harus begitu gila? Aku tidak menyangka ini adalah garis keturunan dari ikan buas sayap angin. Ikan buas sayap angin adalah binatang iblis atribut angin, dan kekuatannya sangat kuat. Terutama dalam hal kecepatan, itu tidak bisa mengejar level yang sama. Garis keturunan dari Savage Fish Demon Beast sayap angin jelas merupakan binatang iblis paling kuat di bawah alam hampa yang berwawasan luas. Tampaknya ikan buas sayap angin memiliki kemampuan magis yang disebut Wind Hole. Itu sangat kuat. Ketika item lelang pertama, garis keturunan dari Savage Fish Demon Beast sayap angin, dibawa keluar, semua orang memiliki ekspresi panas di wajah mereka. Orang-orang di kota Laut Timur sangat akrab dengan ikan buas sayap angin. Itu adalah binatang iblis dengan atribut angin yang kuat. Itu pernah menyerang kota Laut Timur dan dibunuh oleh penguasa kota dan komandan korps pembudidaya laut. Di antara binatang iblis, kekuatannya relatif kuat, terutama kecepatannya. Ini sebenarnya garis keturunan dari ikan buas bersayap angin. Setiap kemampuan ikan buas bersayap angin lebih praktis. Itu salah satu yang terbaik di antara level yang sama. Di ruang pribadi di lantai atas, Tuan Kota Lei Feihu melihat garis keturunan ikan buas bersayap angin di bawah, dan matanya menunjukkan sedikit semangat. Beberapa tahun yang lalu, orang yang membunuh para ahli dari klan ikan buas bersayap angin adalah dia dan para ahli dari rumah Tuan Kota. Dia sangat menyadari kekuatan ikan buas bersayap angin. Jika tidak melebihi 35 miliar batu roh kelas menengah, kita bisa menjatuhkannya. Tuan Kota Lei Feihu sedikit mengepalkan tinjunya, dan matanya berkedip. Para petinggi kota Laut Timur melihat ekspresi Tuan Kota Lei dan tahu bahwa Tuan Kota akan bergerak. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Mereka juga ingin mendapatkan garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang hampa. Tetapi mereka tahu bahwa garis keturunan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka perebutkan. Bahkan penguasa kota tidak 100% yakin dia bisa bersaing untuk itu. Mereka tahu betul berapa banyak ahli yang berpartisipasi dalam pelelangan. 5 ahli alam hampa yang berwawasan telah tiba secara pribadi, dan ada juga beberapa klan dengan ahli alam hampa yang berwawasan luas. 10 miliar batu roh kelas menengah mulai menawar. Ya dewa, ini 10 miliar, saya ingin tahu berapa banyak yang akan terjual pada akhirnya. Ya dewa, klan kami telah menyiapkan lebih dari 10 miliar batu roh kelas menengah, sepertinya kita akan tamat. Garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang hampa ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti sama sekali. Kemungkinan besar ini adalah kompetisi antara para ahli di ruang pribadi. Jika tidak melebihi 20 miliar batu roh kelas menengah, kita bisa bersaing untuk itu. Di aula, semua orang berbicara dengan suara rendah saat mereka melihat garis keturunan, mata mereka menyala dengan semangat yang tak tertandingi. 20 miliar. Namun, pada saat ini, sebuah suara langsung datang dari dalam kamar pribadi. Semua orang melebarkan mata mereka dan merasa bahwa penglihatan mereka sedikit kabur. Batu roh berputar di depan mata mereka satu demi satu. Wajah sesepuh yang mengatakan siap bertarung demi 20 miliar berubah menjadi hitam.
Sial, tawaran pertama sudah mencapai 20 miliar, apa yang harus diperjuangkan? Bab 1055 banding 1056 telah sepenuhnya ditingkatkan. 21 miliar. 22 miliar. Tanda seru. 24 miliar. Di dalam rumah lelang Phoenix Immortal, seluruh aula lelang sangat sepi. Tidak ada yang berani berbicara. 4 hingga 5.000 orang duduk dengan tenang di kursi mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke kamar pribadi di lantai 2 dan 3. Di sana, suara tawaran terdengar satu demi satu. Setiap tawaran menyebabkan hati setiap orang di aula bergetar tak terkendali. Lebih dari 20 miliar. Belum lagi 20 miliar, bahkan 200 juta adalah kekayaan yang sangat besar bagi banyak orang. Bahkan jika sebagian besar kekuatan mereka tidak lebih rendah dari peringkat ke-6 yang transenden. Namun, 20 miliar adalah angka yang tidak pernah berani dibayangkan oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Hanya kamar dagang tingkat atas dan klan besar yang memiliki ahli bela diri yang mendalam yang dapat membayar 20 miliar. Semua orang berpikir sendiri. 30 miliar batu roh kelas menengah, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Dalam waktu kurang dari 5 menit, harganya telah mencapai 30 miliar batu roh kelas menengah, dan semua orang menghirup udara dingin. 31 miliar. Tepat pada saat ini, terdengar suara yang lebih akrab bagi penduduk kota Laut Timur. Ini Tuan Kota Lei. Saya tidak berharap City Lord Lei bergerak. Ya dewa, 31 miliar batu roh kelas menengah. City Lord Lei mulai bersaing, menyebabkan beberapa orang di aula mulai berdiskusi dengan suara rendah. Bahkan Tuan Kota Lei mulai bersaing. Orang bisa membayangkan daya pikat dari garis keturunan binatang iblis setengah langkah interpretasi kosong ini. Penguasa kota kerajaan bintang bulan adalah eksistensi tingkat atas di seluruh kerajaan. Lagi pula, hanya ada 10 kota di seluruh kerajaan. 32 miliar, 33 miliar, 34 miliar. Namun, tawaran City Lord Lei tidak menimbulkan riak pada orang-orang di kamar pribadi. Tidak ada orang yang bisa duduk di ruang pribadi yang lemah. Lagi pula, penguasa kota hanyalah seorang penguasa kota. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kelompok bisnis besar dan klan besar yang telah mengumpulkan kekayaan selama ribuan tahun. Sangat cepat, harganya mencapai 40 miliar. Kali ini, beberapa klan berusia ribuan tahun telah datang. Fondasi mereka terlalu dalam. City Lord Lei mengepalkan tinjunya dengan wajah penuh keengganan. Bahkan jika dia adalah penguasa kota, dia tidak bisa bersaing dengan klan besar ini. Lagi pula, klan Lei mereka bangkit karena dia. Pejabat tinggi lainnya di ruangan itu tidak berani mengatakan apapun. Lelang semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Ya dewa, sudah 40 miliar. Itu suara yang berasal dari kamar pribadi di sebelah kita. Pada saat ini, Zhang Yusu dan yang lainnya yang duduk di ruang pribadi di lantai 3 membelalakkan mata mereka dan melihat pelelangan dengan takjub. Mereka benar-benar duduk di ruang pribadi dengan tingkat yang sama dengan sekelompok orang besar. Ini, sedikit masam. Sudah 40 miliar, haha. Saat ini, Wang Xian, yang berada di lantai 4, mengungkapkan ekspresi gembira. Sudah 40 miliar dan harganya masih naik. Dengan 40 miliar ini, kekuatannya bisa langsung dinaikkan 2 tingkat. Dia melihat ke bawah dengan semangat. Feng Luan, yang berada di belakangnya, tertawa geli. 51 miliar, 51 miliar. Apakah ada orang lain yang memiliki harga lebih tinggi dari ini? Setelah beberapa menit, harga lelang mencapai 51 miliar. Setelah mencapai lebih dari 40 miliar, tidak banyak orang yang menawar. Hanya 3 orang yang bertanding. Ketika harganya mencapai 47 miliar, 1 orang berhenti menawar, dan hanya 2 orang yang bersaing. 51 miliar terjadi sekali, 51 miliar terjadi 2 kali. Peng, setuju. Selamat kepada pelanggan di kamar 203, selamat telah mendapatkan setengah langkah tingkat interpretasi kekosongan sayap angin Savage Fish Bloodline. Setelah persaingan yang mencekik, harga setengah langkah Void Interpretation Demonic Beast Bloodline akhirnya berhenti di 51 miliar, harga yang membuat semua orang merasa gila. 51 miliar batu roh kelas menengah. Seorang ahli interpretasi kosong membunuh lebih dari 10 binatang iblis interpretasi kosong, bahkan tidak bisa dijual dengan harga seperti itu. Pendapatan pajak tahunan seluruh kota Laut Timur hanya sebesar ini.
Jika 50 miliar ini diberikan kepada saya merasa bisa hidup selama 1000 tahun. Ini terlalu gila, keluarga mana yang membeli ini? Akhirnya aku bisa bicara. Aku bahkan tidak berani mengeluarkan kentut dengan suara orang-orang besar tadi. Setelah kesepakatan selesai, semua orang memandang kursi kotak 203 dengan iri, wajah mereka penuh hormat. Saat ini, 7 atau 8 orang di kotak 203 menyeka keringat dingin di wajah mereka, diikuti dengan ekspresi gembira. Mereka telah berhasil. Dengan sumber daya mereka dan garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong ini, mereka pasti bisa membangun keluarga yang kuat. Untuk keluarga garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah batal, 51 miliar tidak sia-sia. Dan sekarang, orang yang paling bersemangat tidak lain adalah Wang Xian. Garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah yang kosong bisa menghasilkan begitu banyak uang. Jika dia mengeluarkan garis keturunan naga surgawi, bukankah seluruh dunia akan menjadi gila? Tentu saja, Wang Xian tidak akan menjual garis keturunan naganya kecuali dia ingin mati. Pelelangan berlanjut. Setelah penjualan garis keturunan Void Interpretation Demonic Beast setengah langkah, ada harta lain yang layak untuk diperebutkan. Itu adalah telur hewan peliharaan setengah langkah interpretasi kosong. Umur binatang buas mirip dengan manusia. Hewan peliharaan interpretasi setengah langkah dapat hidup setidaknya selama 500 tahun. Memiliki binatang interpretasi setengah langkah kosong sebagai wali dalam keluarga setidaknya bisa menjaga kemuliaan keluarga selama 500 tahun. Banyak barang dilelang satu per satu. Ini terutama terjadi pada set senjata yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Wang Xian. Banyak orang memperebutkannya. Senjata yang telah disiapkan Feng Xian juga dilelang oleh banyak orang. Pada akhirnya, ketika item terakhir, telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah batal, dilelang dengan 8,5 miliar batu roh kelas menengah, seluruh lelang berakhir. 51 miliar, ditambah semua barang lainnya, total 54,3 miliar batu roh kelas menengah. Setelah pelelangan berakhir, Wang Xian mulai menghitung di lantai 4. Matanya terbakar oleh gairah. Kamu kaya, Feng Luan, yang berada di samping, bertanya sambil tersenyum. Ya, Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan berkata langsung, berapa banyak pil yang kamu punya? Berikan semuanya kepadaku terlebih dahulu. Baiklah, aku akan kembali besok pagi. Tidak perlu mengirim saya pergi. Aku harus kembali dalam waktu 1 bulan. Hubungi saya di pelat batu komunikasi. Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Baik, Wang Xian mengangguk. Lelang telah berakhir. Wang Xian mengambil pil senilai lebih dari 30 miliar dari Feng Luan dan segera pergi ke kediamannya. Pil-pil ini termasuk pil yang digunakan pelanggan untuk ditukar dengan batu roh malam ini, serta pil yang telah ditransfer Feng Luan dari kota lain sebelumnya. Sekarang basis kultivasi Wang Xian berada di level 5 Transcendent. Untuk naik ke level 6 Transcendent, dia akan membutuhkan ramuan yang bernilai lebih dari 1 miliar batu roh kelas menengah. Untuk naik ke level 7 yang Transcendent, dia membutuhkan ramuan yang bernilai lebih dari 10 miliar batu roh kelas menengah. Berikutnya adalah kemajuan kelompok iblis aneh dan ikan pedang emas. 20 miliar sisanya akan cukup untuk mengangkat mereka ke tingkat puncak di bawah alam kekosongan yang berwawasan luas. Ketika Wang Xian kembali ke kediamannya, dia langsung menelan semua ramuan di mulutnya. Bab 1056, Krisis 1057 di kota Shanghai. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah mencapai level Transcendent 6. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami kemampuan supernatural cahaya dan kegelapan. Tanda seru tanda seru. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami kemampuan supernatural perisai naga bumi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah mencapai level Transcendent 7. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami kemampuan supranatural ekor naga api. Nama, Wang Xian. Ras, naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat luar biasa 7. Kristal naga, 232.225 per 10 juta. Kemampuan supranatural, memerintah suku air yang lebih rendah dari levelmu. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural,
api naga api, emas membelah kehampaan, dunia kayu turun, kota krisis air, murka bumi, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, naga bumi perisai, terang dan gelap, ekor api naga surgawi. Istana Naga, tingkat 2. Anggota Istana Naga, 3355. Aku naik level, dan aku naik level 2 level berturut-turut. Saya telah memahami 3 kekuatan supranatural. Di kediaman di sebelah Akademi Pemburu Iblis, Wang Xian menunjukkan senyuman. Kekuatannya telah meningkat 2 tingkat, mencapai tingkat transenden 7. Ketika dia berubah menjadi naga surgawi, dia bisa bertarung melawan para ahli yang setengah langkah di luar ranah interpretasi kosong. Dapat dikatakan bahwa Wang Xian saat ini tidak terkalahkan di bawah ranah interpretasi kosong. Peningkatan berikutnya akan membutuhkan 10 juta kristal naga, yang setara dengan lebih dari 100 miliar batu roh kelas menengah. Ini akan jauh lebih sulit. Saya masih memiliki lebih dari 2 juta kristal naga. Saya akan menggunakannya untuk meningkatkan iblis aneh dan yang lainnya terlebih dahulu. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Ao Yao dan kekuatannya telah mencapai level 7 dari alam supernatural. Kelompok Golden Swordfish hanya berada di level 6 dari alam supernatural. Kelompok setan aneh bahkan lebih lemah. Dengan lebih dari 2 juta kristal naga sekarang, itu cukup bagi mereka untuk mencapai puncaknya. Ao Jian, Ao Yao, panggil semua bawahanmu. Wang Xian berteriak pelan dan 32 bawahan yang mengikutinya semuanya masuk ke ruangan. Kekuatan Ao Yao sudah mencapai puncaknya. Wang Xian tidak terus meningkatkannya. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatan kelompok iblis aneh. Jumlah ki naga yang dikonsumsi oleh kelompok setan aneh tidak bisa dibandingkan dengan milik Wang Xian. Peningkatan 1 level oleh Wang Xian sudah cukup untuk lebih dari 10 setan aneh untuk meningkatkan kekuatan mereka 1 kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Untuk sesaat, kekuatan kelompok iblis aneh di ruangan itu meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tingkat transendensi 6, tingkat transendensi 7. Ketika lebih dari 1 juta naga ki dikonsumsi, kekuatan kelompok iblis aneh telah meningkat ke tingkat transendensi 7. Level 7 dari alam supernatural dapat membunuh level 9 dari alam supernatural. Masih ada lebih dari 900.000 energi naga yang tersisa. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia meningkatkan kekuatan ikan pedang emas sekali lagi. Dengan meningkatkan kelompok Golden Swordfish ke level 7 dari alam supernatural, mereka akan memiliki kekuatan tempur level 8 dari alam supernatural. Masih ada sekitar 200.000 energi naga yang tersisa. Wang Xian melihat bagian terakhir dari energi naga yang tersisa dan tersenyum. Apakah kamu ingin membeli beberapa senjata? Wang Xian melihat sisa 200.000 energi naga yang dia miliki untuk waktu yang lama dan ragu-ragu. Sekarang, ada pusat perbelanjaan di sistem. Itu dipenuhi dengan harta yang dikumpulkan oleh naga surgawi di masa lalu. Dia bisa menukarnya dengan energi naga. Namun, setelah memikirkannya, dia menolak gagasan itu. Kekuatannya meningkat terlalu cepat. Bahkan bola naga yang dia kembangkan tidak dapat mengimbangi kecepatan peningkatannya. Feng Luan masih memiliki lebih dari 20 miliar batu roh tingkat menengah, yang setara dengan lebih dari 2 juta kristal naga. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan anggota lain dari Istana Naga. Wang Xian merenung di dalam hatinya. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah memindahkan Istana Naga ke benua transendensi. Retakan, retakan, retakan. Keesokan paginya, ketika Wang Xian bangun, suara garing keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dia saat ini, bahkan dalam wujud manusianya, masih bisa menandingi kekuatan level 9 yang luar biasa. Setelah sarapan, dia mengirim pesan ke Zhang Fengying dan pergi ke restoran yang dia kunjungi terakhir kali untuk menunggunya. Apa yang membuat Wang Xian terdiam adalah bahwa Zhang Fengying baru tiba setelah menunggu selama 2 jam. Dia masih memiliki sosok yang sempurna. Namun, rambutnya acak-acakan hari ini dan dia terlihat sangat feminin. Maaf saya terlambat. Zhang Fengying duduk dan berkata sambil tersenyum. Kamu pasti melakukan ini dengan sengaja. Wang Xian mengerutkan bibirnya. Dia pasti membalas dendam karena terlambat di masa lalu. Heh, kenapa? Anda hanya diperbolehkan terlambat. Aku tidak boleh terlambat.
Zhang Fengying memutar matanya ke arahnya dan duduk tepat di hadapannya. Baiklah, baiklah. Ayo, Nona cantik, mari kita makan malam. Wang Xian tersenyum dan segera berkata, jika kamu mencoba untuk menyenangkanku tanpa alasan, kamu pasti tidak berguna. Katakan padaku, apa yang kamu butuh bantuan? Zhang Fengying bertanya langsung padanya. Hehe, memang ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Saat Wang Xian berbicara, senyum muncul di wajahnya. Memang, dia memiliki sesuatu yang sangat penting sehingga dia membutuhkan bantuan Zhang Fengying. Keluarga Zhang Fengying adalah keluarga aristokrat dari kelompok tentara bayaran. Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling tahu daerah di sekitar kota Donghai. Wang Xian membutuhkan bantuannya untuk menemukan tempat paling ideal untuk menampung Istana Naga. Ketika Istana Naga pindah ke benua transendensi, mereka harus menemukan lokasi yang sempurna. Hanya dengan begitu akan bermanfaat untuk pengembangan Istana Naga di masa depan. Sebagai keluarga aristokrat dari kelompok tentara bayaran yang lebih akrab dengan sekitar kota Donghai, mereka mengetahui informasi 10 kali lebih banyak daripada Wang Xian. Sebuah rahasia bawah laut yang hanya dikunjungi sedikit orang. Zhang Fengying merenung sejenak. Sebelah timur kota Donghai dipenuhi lautan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh itu. Jika kita berbicara tentang rahasia dasar laut, ada beberapa tempat dengan lingkungan yang keras. Tidak banyak sumber daya di sana, jadi pada dasarnya, tidak ada yang akan pergi ke sana. Ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Aku juga tidak yakin tentang detailnya. Izinkan saya memeriksa beberapa informasi untuk memastikannya sebelum saya memberi tahu Anda. Baiklah, terima kasih banyak. Wang Xian segera mengangguk. Dia tidak punya teman di benua transendensi. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Zhang Fengying. Orang ini tidak tahu bahwa dia ada di sini untuk mengirim seseorang pergi. Jadi dia cantik. Setelah mengobrol dengan Zhang Fengying selama lebih dari 1 jam, Wang Xian dan Zhang Fengying sedang berjalan di jalan. Tidak jauh dari mereka, tatapan tidak puas melihat ke atas dan mendengus. Ayo pergi, dia berkata kepada wanita tua di sampingnya. Wanita tua itu menoleh dan mengangguk. Sekelompok orang langsung menghilang. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Saya mendengar bahwa kota kedatangan barat di bawah telah ditembus oleh binatang iblis. Ratusan ribu orang telah meninggal. Saya juga mendengar bahwa sekelompok binatang iblis telah menerobos kota kedatangan barat dan sekarang menyerang kota Laut Suci. Pagi ini, lebih dari 1.000 orang bergegas dari kota kedatangan barat. Kota Silai telah ditembus secara langsung. Bisakah kota Shanghai menahannya? Jika tidak, semua pengungsi akan bergegas ke kota Donghai. Saat mereka berdua sedang bercakap-cakap di jalan, suara percakapan tiba-tiba terdengar dari depan. Beberapa dari mereka memandangi lusinan seniman bela diri dengan luka di tubuh mereka dan berkata. Wang Xian menoleh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Sekelompok lusinan orang dengan luka di sekujur tubuh mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jelas bahwa mereka bukanlah tentara bayaran atau penduduk kota Donghai. Kota Silai telah dilanggar. Apakah kota Shanghai dalam bahaya? Bab 1057, Kapten Misi Khusus 1058. Apa yang sedang terjadi? Kota Laut Suci diserang oleh binatang buas belum lama ini. Bagaimana itu bisa diserang oleh binatang buas begitu cepat? Kota Silai sebenarnya telah dilanggar. Ratusan ribu orang meninggal. Ini. Tanda seru. Wang Xian, yang sedang berjalan di jalan, berhenti sejenak. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia sedikit mengernyit. Tampaknya pengepungan binatang iblis kali ini adalah bencana yang relatif besar. Ketika Zhang Fengying mendengar diskusi di sekitarnya, dia juga sedikit mengernyit. Di benua transendensi, sebagian besar binatang iblis dan manusia adalah musuh. Ketika manusia memburu dan membunuh mereka, mereka juga akan menyerang manusia. Wang Xian pernah mengalami pengepungan oleh binatang iblis sekali di kota Shanghai. Adegan itu memang agak mengejutkan. Namun, pengepungan sebelumnya oleh binatang buas hanyalah pengepungan skala kecil. Itu tidak menimbulkan ancaman bagi kota Shanghai. Namun, kali ini, kota Silai hancur. Orang bisa membayangkan betapa ganasnya binatang iblis dan binatang buas kali ini. Saya mendengar bahwa binatang iblis dan binatang buas yang menyerang kota Silai sedang menuju kota Shanghai. Jika itu masalahnya, kota Shanghai akan berada dalam masalah besar.
Berdengung. Berdengung. Ketika percakapan datang dari samping lagi, tablet batu komunikasi Wang Xian bergetar. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tablet batu komunikasi ini dikirim oleh Akademi Pemburu Iblis. Jika bergetar, biasanya itu adalah pesan yang dikirim oleh Akademi Pemburu Iblis. Mengambil tablet batu komunikasi, Wang Xian melihat pesan di atasnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ayo pergi ke Akademi Pemburu Iblis. Selain pesan tersebut, ada juga pesan dari Guru Ma. Itu baginya untuk melakukan perjalanan ke Akademi. Dia memiliki misi khusus. Ada pesan dari Akademi Pemburu Iblis. Aku harus bergegas. Wang Xian berkata kepada Zhang Fengying. Oke, kamu bisa pergi. Zhang Fengying mengangguk sambil berpikir dan pulang. Wang Xian berjalan menuju Akademi Pemburu Iblis. Sudah lama sejak dia terakhir pergi ke Akademi. Sesampainya di kelas, Guru Ma sedang memberikan pidato di tempat latihan kelas. Mahasiswa Wang Xian, silakan masuk. Guru Ma segera berjalan ke sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Guru Ma, apakah ada sesuatu yang mendesak? Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Dia tidak tahu mengapa Akademi Pemburu Iblis memanggilnya ke sini. Sesuatu telah terjadi pada kota Silai di bawah kota Donghai. Seluruh kota telah hancur. Saat ini, kelompok binatang iblis dan binatang buas sedang menuju kota Shanghai. Guru Ma berkata, dia menyerahkan dokumen kepada Wang Xian dan berkata, Tuan Kota dan Dekan telah memberikan perintah. Akademi Pemburu Iblis telah mengirim siswa elit ke kota Shanghai untuk memberikan dukungan. Wakil Dekan Zhao ingin Wang Xian memimpin tim. Aku akan memimpin tim. Wang Xian tercengang. Itu benar. Wang Xian, Anda berasal dari kota Shanghai dan memiliki pemahaman yang baik tentang kota Shanghai. Selain itu, dengan kemampuanmu, kamu cukup kuat untuk memimpin tim perguruan tinggi pemburu iblis kita. Untuk misi ini, tidak hanya perguruan tinggi pemburu iblis kami, perguruan tinggi pembudidaya laut dan perguruan tinggi Laut Timur juga akan mengirim siswa elit mereka ke sana untuk memberikan dukungan. Selain kalian, akan ada banyak instruktur yang akan hadir juga. Juga akan ada orang-orang dari pasukan pembudidaya laut. Guru Ma menjelaskan kepada Wang Xian. Apakah situasi di kota Shanghai begitu serius? Apakah Anda memerlukan ahli dari East Ocean City untuk datang dan menyelamatkan Anda? Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini sangat serius. Kali ini, pasukan pembudidaya samudera telah mengerahkan 1/4 dari pasukan mereka. Guru Ma berkata dengan ekspresi serius, kota Silai telah dilanggar. Semua pengungsi telah mengalir ke kota Shanghai. Jika kota Shanghai dilanggar lagi, itu akan merepotkan. Ketika semua pengungsi masuk ke kota Donghai, kota Donghai tidak akan mampu menahannya. Wang Xian ragu sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan ke kota Shanghai. Baiklah, jangan khawatir, Wang Xian. Instruktur akademi akan mengikuti AS kali ini. Aku akan membawamu ke sana. Murid-murid lain seharusnya sudah tiba sekarang. Guru Ma berkata kepada Wang Xian. Oke, dia mengangguk dan mengikuti di belakang Guru Ma saat mereka berjalan menuju bagian belakang akademi. Di kelas, para siswa melihat sosok Wang Xian dengan ekspresi menarik di wajah mereka. Kapten misi akademi kali ini. Biarkan dia memimpin tim. Orang harus tahu bahwa Wang Xian hanyalah murid baru. Terlebih lagi, dia adalah siswa baru yang tidak masuk akademi selama beberapa hari. Apa F***? Ada 5 instruktur yang mengikuti kalian dalam misi ini. Selain pelatihan, misi utama Anda adalah membantu melindungi kota Shanghai. Misi ini juga merupakan salah satu misi penilaian kelulusan untuk siswa kelas 10 dari Demon Hunter College. Akan ada lebih dari 500 siswa kelas 10 yang berpartisipasi. Sepanjang jalan, Guru Ma menjelaskan kepada Wang Xian. Dia mengangguk diam-diam di samping. Untuk menjadi pemimpin tim Demon Hunter College kali ini, dia tidak memiliki banyak pendapat. Tidak peduli apa, Demon Hunter College memperlakukannya dengan sangat baik. Tidak tepat baginya untuk menolaknya. Misi ini adalah misi kolektif. Ini juga salah satu misi kelulusan Anda. Selain itu, selama proses misi, akan ada poin. Poin akan ditentukan dengan membunuh semua binatang buas dan binatang iblis. Selain itu, akan ada pemimpin tim yang memimpin tim kali ini. Setiap orang harus mematuhi perintah pemimpin tim. Wang Xian datang ke alun-alun di area siswa senior. Begitu dia masuk, dia mendengar suara wakil kepala sekolah Zhao.
Wakil kepala sekolah, saya akan menjadi pemimpin tim. Saya pasti akan bisa memerintah semua siswa dengan baik. Aku jamin Akademi Samudra dan Samudra Timur akan menjadi bawahan yang patuh di depan kita. Suara seorang pemuda terdengar. Wang Xian melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan dengan bangga dengan pedang panjang di tangannya. Dia berbicara dengan percaya diri. Kami mendukung ini. Pemimpin Qianhu adalah pemimpin tentara bayaran nomor 1 di Demon Hunter College kami. Kekuatan dan kemampuan memerintahnya dipertanyakan. Kami setuju. Seorang siswa segera berkata dengan lantang. Wakil pemimpin Zhao berdiri di depan. Qianhu, yang maju selangkah, melambaikan tangannya dan berkata, perguruan tinggi telah mengatur seorang pemimpin untuk misi ini. Pemimpin ini berasal dari kota Shanghai. Dia akan sangat membantu misi ini. Hah, Qianhu sedikit terkejut. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Pemimpin tim sudah ditunjuk. Siapa ini? Tidak mungkin mentornya, kan? Bukankah wakil direktur mengatakan bahwa mentor hanya akan membantu dari samping? Apakah ada orang di kota Shanghai yang lebih berkualitas daripada pemimpin Qianhu? Para siswa yang akan lulus memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Wang Xian, kamu di sini. Mari kita mengetahui satu sama lain. Wakil Presiden Zhao merasakan kedatangan Wang Xian dan melambai padanya dengan senyum di wajahnya. Kekuatan Wang Xian setidaknya berada di level 7 dari alam supernatural. Selain itu, dia adalah kapten dari kelompok tentara bayaran emas. Kekuatan dan kemampuan memerintahnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Alasan utama mengapa Wang Xian datang kali ini adalah karena kekuatannya. Level 7 dari alam luar biasa tidak tertandingi di antara 3 siswa hebat di East Ocean City. Dia bisa dengan mudah menekan Akademi Samudra Timur dan Akademi Pembudidaya Samudra. Dia juga ingin memamerkan kekuatan dan prestise Akademi Pemburu Iblis mereka. Memikirkan hal ini, Wakil Dekan Zhao tidak bisa menahan senyum. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju meja depan. Para siswa tercengang. Apa yang sedang terjadi? Siapa dia? Bab 1058-1059, saya adalah pemimpin tim. Apakah ada orang yang tidak yakin? Siapa dia? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Itu benar. Siapa lelaki ini? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin tim kita? Tanda seru tanda seru. Dia agak familiar, tapi kurasa aku tidak terlalu terkesan dengannya. Itu dia. Ketika Wang Xian berjalan mendekat, semua siswa tercengang. Mereka melihat suara yang tampak muda ini dengan heran. Beberapa dari mereka tampak bingung sementara beberapa dari mereka tampak terkejut. Beberapa dari mereka mengenalinya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak. Namun, Qianhu, yang melangkah maju, terlihat sedikit malu. Wakil kepala sekolah, siapa dia? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemimpin kita? Qianhu bertanya dengan keras dengan wajah cemberut. Wakil kepala sekolah Zhao tersenyum dan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menatap Wang Xian. Wang Xian tahu bahwa wakil kepala sekolah ingin dia yang mengurusnya. Setelah memikirkannya, itu masuk akal. Karena tugas yang begitu penting diberikan kepadanya, dia secara alami harus meyakinkan bawahannya terlebih dahulu. Wang Xian mengangguk lemah dan melihat ke 500 lebih siswa di bawah. Alasan mengapa dia setuju untuk memimpin Akademi Pemburu Iblis ke kota Shanghai pertama-tama karena bantuan dari Akademi Pemburu Iblis. Kedua, itu juga merupakan kesempatan besar baginya ketika binatang iblis menyerang kota. Jika dia bisa mendapatkan sejumlah besar mayat setelah binatang iblis menyerang kota, itu akan dapat mengumpulkan sumber daya yang mengerikan untuk Istana Naga. Bahkan jika Akademi Pemburu Iblis tidak mengirimnya ke kota Shanghai, Wang Xian masih akan membawa anggota Istana Naga. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wang Xian. Wang Xian meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengalihkan pandangannya ke semua siswa di depannya. Kebanyakan dari mereka berada di level Transcendent 4 sementara ada puluhan dari mereka yang berada di level 5. Adapun mereka yang berada di level 6, dia bisa menghitungnya dengan satu tangan. Ada beberapa wajah familiar di sana. Mereka adalah Xia yang berasal dari kelompok tentara bayaran Void Beast, beberapa anggota dari kelompok tentara bayaran Void Beast, dan beberapa anggota dari kelompok tentara bayaran Amethyst. Siswa baru akademi adalah pemimpin tim ini. Saya harap semua orang akan mematuhi perintah saya. Wang Xian berdiri di atas mereka dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya.
Murid baru. Wang Xian? Apakah dia murid baru Wang Xian? Pemuda yang membunuh Yun Han Hai dan tanda ular. Jika bukan karena keluarga Yun dan ular dibunuh oleh duri naga, anak ini mungkin sudah mati sekarang. Saya mendengar bahwa dia memiliki 11 bawahan di tingkat 7 yang transenden. Meski begitu, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tim kita, kan? Apakah kamu bercanda, membiarkan mahasiswa baru menjadi pemimpin kita? Ini benar-benar penghinaan bagi kami. Ketika Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, para siswa langsung gempar. Mereka pernah mendengar nama Wang Xian sebelumnya. Dia adalah mahasiswa baru yang sangat mengesankan yang tidak terkendali di akademi. Namun, mahasiswa baru sepertimu adalah pemimpin kami. Di mana wajah kita? Kamu pasti bercanda. Seorang mahasiswa baru memimpin sekelompok mahasiswa senior. Wakil Presiden, ini. Wajah Qianhu langsung menjadi gelap saat dia berkata kepada Wakil Presiden Zhao dengan ekspresi malu. Haha, aku, Rumah Xia, setuju. Selain siswa Wang Xian, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk memimpin kita. Pada saat ini, suara Xia Houming terdengar, membuat semua orang sedikit terkejut. Kekuatan Xia Houming berada di urutan kedua setelah Qianhu. Selanjutnya, kelompok tentara bayaran yang ia dirikan menduduki peringkat kedua di akademi. Kata-katanya menyebabkan semua orang di sekitar tercengang. Kami juga setuju. Kami juga setuju. Segera, anggota grup Void Beast Mercenary dan grup tentara bayaran Amethyst juga angkat bicara. Baiklah, siapa lagi yang tidak yakin? Wang Xian mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar kata-kata dari kelompok tentara bayaran Void Beast dan kelompok tentara bayaran Amethyst. Namun, ekspresi Qianhu menjadi jelek. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Saya tidak yakin. Mahasiswa baru tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kami. Qianhu menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian dengan dingin. Dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran nomor 1 di akademi. Di saat yang sama, dia juga diakui sebagai orang terkuat di akademi. Bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkan mahasiswa baru memimpin mereka? Jadi bagaimana jika Rumah Xia dan yang lainnya setuju? Kesepakatan lawan yang kalah tidak mewakili Qianhu. Apakah ada orang lain yang tidak setuju? Wang Xian memandang Qianhu yang berdiri di depan dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tidak masalah jika dia tidak setuju. Mereka yang tidak setuju akan maju. Kami tidak setuju. Apa hak seorang pria kecil untuk menjadi pemimpin kita? Itu benar. Untuk misi ini, hanya pemimpin kita Qian yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kita. Segera, 7 hingga 8 pemuda lainnya berdiri dan menatap Wang Xian dengan jijik. Wakil kepala sekolah, tidak baik membiarkan siswa tahun pertama menjadi pemimpin kita. Dengan kekuatan dan pengalamannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang berdiri di samping wakil kepala sekolah Zhao mengerutkan kening dan berbisik kepada wakil kepala sekolah. Pria parubaya itu agak mirip dengan Qianhu. Faktanya, dia adalah direktur akademi dan anggota berpangkat tinggi dari Akademi Pemburu Iblis. Namun, dia tidak mengerti mengapa wakil kepala sekolah Zhao memanggil siswa baru untuk menjadi pemimpin tim kali ini. Menurutnya, hanya putranya yang memiliki kualifikasi. Dan kesempatan ini sangat penting bagi putranya. Dengan dia sebagai pemimpin tim, dia pasti bisa menyelesaikan misi dengan lebih baik. Pada saat itu, dia dapat dengan mudah menahan putranya di Akademi Pemburu Iblis. Ketika dia melihat seorang anak yang tiba-tiba muncul, ekspresinya juga menjadi jelek. Hanya melihat, wakil kepala sekolah Zhao melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kalian tidak yakin, apakah ada orang lain? Ketika Wang Xian melihat selusin orang yang menonjol, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ada apa, nak? Apakah Anda ingin mengalahkan kami hingga tunduk? Qianhu menatap Wang Xian dengan dingin dan mengejeknya. Kamu mengerti. Wang Xian tersenyum. Dengan gerakan lengannya, kayu sambaran petir langsung muncul di tangannya. Kalau begitu mari kita lihat kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Qianhu berdiri di sana dengan bangga dan mengangkat kepalanya. Tatapannya tertuju pada Wang Xian. Haha, kamu hanya mahasiswa baru. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka kultivasi saya selama puluhan tahun akan sia-sia untuk seekor anjing. Seorang pemuda kekar di samping Qianhu memegang kapak di tangannya. Dia terlalu sombong. Mari beri anak ini pelajaran. Itu benar. Jika dia ingin menjadi pemimpin kami,
keluarkan kekuatanmu. Kalau tidak, pulanglah dan hisap susunya. Beberapa pemuda di belakangnya berteriak keras dengan ketidakpuasan. Dia mencari kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat para siswa berteriak dan Xia Houming dan beberapa siswi ametis memandangnya dengan simpatik, petir yang menyambar kayu di tangan Wang Xian jatuh ke tanah. Dalam sekejap, duri muncul di bawah Qianhu dan sekitar 10 siswa lainnya. Duri keluar dari tanah dan melilitnya. Ekspresi Qianhu sedikit berubah saat cahaya hitam muncul dari tubuhnya. Apa? Tidak baik. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Qianhu dan yang lainnya diikat oleh duri. Di bawah tatapan kaget semua orang, semak duri membanting mereka dengan keras ke tanah. Bang! Suara yang intens sebenarnya menyebabkan Qianhu dan yang lainnya tidak berdiri sejenak. Suara ketidakpuasan langsung menghilang. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Sekelompok orang melebarkan mata mereka dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bab 1059, Kapten 1060. Kamu, aku. Di alun-alun tempat siswa kelas 10 dari Demon Hunter College berada, seluruh area sunyi. Tanda seru. Semua orang menatap Qianhu dan yang lainnya yang terbaring di tanah dengan tak percaya. Pada saat ini, Qianhu melebarkan matanya dan menatap Wang Xian yang berada di atas panggung dengan ekspresi malu. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia merasakan belitan duri di tubuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan barusan. Terlebih lagi, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu duri. Kekuatan lawan. Saya akan memimpin tim. Apakah ada orang yang masih tidak yakin? Wang Xian melihat semua orang di bawah dan bertanya lagi. Meneguk. Seorang pria muda menelan ludah dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Siswa senior lainnya berdiri di sana dengan kaget juga. Mereka menatap Wang Xian dengan mulut menganga. Tidak ada yang berani berbicara atau keberatan. Untuk mengalahkan Qianhu dalam satu gerakan, kekuatan macam apa itu? Dia setidaknya berada di level 7 dari alam supernatural. Seorang mahasiswa baru dari pembangkit tenaga listrik alam supernatural tingkat 7. Apa F***? Beberapa dari mereka memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Mereka adalah lulusan kelas 10 yang akan segera lulus. Qianhu terkuat hanya berada di level 6 alam supernatural. Namun, seorang mahasiswa baru telah mencapai level 7 dari alam gaib. Bagaimana seharusnya mereka hidup? Apakah kalian masih keberatan? Wang Xian melihat bahwa semua orang diam. Tatapannya tertuju pada Qianhu dan yang lainnya yang terbaring di tanah saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Kami tidak keberatan, Kapten. Aku juga tidak keberatan. Beberapa pemuda yang wajahnya memerah karena dicekik oleh semak berduri berteriak buru-buru dengan suara rendah. Wang Xian tersenyum. Kayu sambaran petir di tangannya bergerak sedikit dan semak duri di tubuh mereka segera menghilang. Dia memandang Qianhu yang memiliki ekspresi canggung dan menatapnya dengan tenang. Semua orang melihat ke atas juga. Ketika mereka melihat Qianhu yang memiliki ekspresi canggung, mereka merasakan gelombang simpati. Awalnya, dengan kekuatan dan prestise Qianhu, dia tidak akan kesulitan menjadi pemimpin kali ini. Namun, mereka tidak mengharapkan seorang jenius baru muncul entah dari mana. Kirim. Qianhu melihat semua orang berkumpul padanya. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih saat dia menggertakkan giginya dan berkata. Wang Xian menggerakkan lengannya dan melepaskan duri yang diikatkan ke tubuh Qianhu. Qianhu berdiri dengan ekspresi canggung. Di atas panggung, wajah ayah Qianhu menjadi gelap. Dia melirik Wang Xian dengan ekspresi muram. Wakil kepala sekolah, kapan kita berangkat? Wang Xian memandang wakil kepala sekolah Zhao dan bertanya. Situasinya mendesak. Kami akan berangkat dalam 2 jam. Pertama-tama kita akan menuju ke gerbang timur dan bertemu dengan para pembudidaya laut. Saat wakil kepala sekolah Zhao berbicara, dia melihat ke beberapa pria paruh baya dan tetua di sampingnya. Akan ada 5 mentor yang mengikutimu kali ini. Para mentor akan dipimpin oleh sutradara Qian. Direktur Qian dan yang lainnya akan membantu Anda dalam beberapa hal. Baik, Wang Xian mengangguk dan melihat ke 500 lebih siswa di bawah. Kita akan bertemu di gerbang timur dalam 2 jam. Tidak ada yang boleh terlambat semenit pun. Bahkan jika mereka terlambat, mereka tidak perlu datang. Ya, Kapten. Xia Houming dan beberapa lainnya menanggapi dengan keras.
Wang Xian melambaikan tangannya dan berkata kepada Wakil Presiden Zhao, saya akan pergi dan membuat beberapa persiapan juga. Baiklah, kita bisa langsung berangkat nanti. Wakil Presiden Zhao mengangguk. Wang Xian langsung berjalan keluar. Dia ingin membawa Aojian, iblis aneh, dan yang lainnya. Kali ini, binatang iblis mendatangkan malapetaka. Baginya, ini mungkin kesempatan bagus. Kapten Wang Xian, kita akan bertemu di gerbang timur nanti. Xia Houming dan yang lainnya berlari dan berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dengan Kapten Wang Xian saat ini, kita pasti bisa membantai semua orang. Seorang anggota kelompok tentara bayaran ametis berkata dengan senyum di wajahnya. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Wang Xian, jadi mereka sangat terkesan. Tidak heran dia bisa membunuh tanda ular Yun Han Hai dan yang lainnya. Ternyata dia juga sangat kuat. Seorang siswa baru sangat kuat. Tidak ada keadilan di dunia ini. Xia Houming dan yang lainnya sangat menghormatinya. Mereka pasti sudah melihat kekuatannya. Dia, di masa depan, kami akan memanggilnya kapten. Meskipun dia hanya murid baru, kekuatannya jauh lebih kuat daripada instruktur dari Demon Hunter College kita. Sekelompok orang mengikuti di belakang dan berjalan keluar dari sekolah. Mereka melihat punggung Wang Xian dan berdiskusi dengan suara rendah. Yang kuat adalah raja. Bahkan jika mereka adalah siswa kelas 10 dan pihak lain adalah kelas 1, mereka tetap harus menghormatinya karena kekuatannya tinggi. Ayah. Di belakang mereka, Qianhu menatap ayahnya dengan ekspresi malu dan menundukkan kepalanya perlahan. Ayo bersiap. Wajah Direktur Qian menjadi gelap. Kekuatan tidak sama dengan kepemimpinan. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, dia tetap tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin tim. Ketika Qianhu mendengar kata-kata ayahnya, dia berpikir keras. Siapa itu? Bukankah itu Wang Xian? Benar-benar murid baru Wang Xian. Hei, kenapa dia di depan sekelompok siswa kelas 10? Apa yang sedang terjadi? Sekelompok siswa senior mengikuti di belakangnya dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Berjalan di Demon Hunter College, beberapa siswa junior melihat sekelompok siswa senior yang akan lulus dari kelas 10 mengikuti di belakang Wang Xian dengan hormat. Ada juga beberapa tokoh berpengaruh di kampus yang mengelilingi mereka dengan senyuman di wajah mereka. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Kapan seorang siswa baru menjadi begitu kuat? Kapten, ayo pulang dan bersiap-siap. Sampai ketemu lagi. Xia Houming dan yang lainnya melambai pada Wang Xian dan kembali untuk bersiap-siap. Wang Xian mengangguk dan pergi ke kediamannya. Dia menelepon Ao Jianxi dan yang lainnya. Setelah mengemasi semuanya, dia langsung berjalan ke gerbang timur. Apakah kalian menerima misi kota Laut Suci? Bahkan yang terendah adalah misi emas. Haha, ini sangat mengagumkan. Hadiahnya kaya, dan tingkat bahayanya juga akan lebih tinggi. Kota Silai telah dihancurkan. Bahkan kota Laut Timur harus mengirimkan pasukan untuk melindungi kota Laut Suci. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya binatang iblis dan binatang buas kali ini. Itu benar, meski level misinya tinggi dan imbalannya tinggi, tidak banyak orang yang mengambil risiko. Bagaimanapun, binatang iblis dan binatang buas mendatangkan malapetaka. Setelah menghancurkan sebuah kota, pasti ada monster iblis level 9 yang luar biasa. Saat dia berjalan di jalan, Wang Xian mendengar diskusi kelompok tentara bayaran di sekitarnya. Mereka sebenarnya mengeluarkan misi di kota Donghai. Tampaknya binatang iblis yang mendatangkan malapetaka kali ini tidak sesederhana yang saya kira. Wang Xian sedikit memusatkan perhatiannya dan segera tiba di gerbang timur. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang kota, dia langsung melihat sekitar 5.000 orang berbaris rapi di luar kota. Masing-masing memegang tombak panjang di tangan mereka. Tombak panjang berwarna merah, biru, hijau, dan kaki. Di samping mereka, binatang buas bersisik berdiri di samping. Binatang buas setinggi 2 meter dan tampak seperti penyanjung. Di kepala mereka ada tanduk hijau yang panjangnya setengah meter. Mata mereka biru dan mereka terlihat sangat tampan. Ini adalah tim pertempuran angin berkuda dari pasukan pembudidaya laut. Mereka adalah tim terpadu rusa kutub angin dari tingkat 4 dan 5 yang transenden. Para prajurit tentara semuanya tidak lebih lemah dari mereka yang tingkat 4 yang transenden. Petik 2. Wang Xian menatap tentara dengan kilatan di matanya.
Bab 1060, Persaingan antara tiga Akademi 1061. Selain pasukan pembudidaya laut, ada banyak orang dari kelompok tentara bayaran yang menunggu di samping. Mereka semua adalah kelompok tentara bayaran yang telah menerima misi kota Laut Suci dan bersiap untuk maju bersama dengan tentara pembudidaya laut. Tanda seru tanda seru. Wang Xian melihat bahwa ini belum waktunya dan berdiri di gerbang timur dan menunggu. Semuanya, ikuti aku. Kali ini, Akademi Pemburu Iblis dan Akademi Laut Timur juga akan menuju ke kota Laut Suci. Sebagai salah satu dari tiga akademi, Akademi Kelautan, sebagai elit masa depan pasukan pembudidaya laut, kita tidak boleh kalah dari mereka. Kita harus memburu binatang buas dan binatang iblis agar mereka bisa menyaksikan kehebatan kita. Ketika anggota Akademi Pemburu Iblis dan Akademi Laut Timur melihat kita, mereka akan memanggil kita kakak. Haha. Tidak lama kemudian, lebih dari 600 siswa keluar dari gerbang timur. Wang Xian menoleh. Mereka berpakaian rapi, seperti pasukan pembudidaya laut. Mereka berpakaian biru langit dengan tulisan, Ocean, tersulam di atasnya. Wang Xian tersenyum tipis saat mendengar kata-kata mereka. Tampaknya persaingan antara tiga akademi besar cukup ketat. Tidak heran dekan memanggilnya dan memintanya untuk memimpin tim. Ini terkait dengan kehormatan akademi. Jika sebuah akademi bersinar selama masa mempertahankan kota, tidak diragukan lagi itu akan berdampak besar pada seluruh kota Donghai. Kapten, lebih dari setengah jam kemudian, para siswa Akademi Pemburu Iblis tiba. Ketika mereka melihat Wang Xian berdiri tidak jauh dari gerbang timur, mereka berjalan maju dan menyapanya dengan hormat. Masih ada lebih dari 10 menit lagi. Kalian tunggu di sini dulu. Wang Xian berkata langsung kepada para siswa yang telah tiba. 2 jam berlalu dengan lambat. Para siswa Akademi Pemburu Iblis tiba dan berdiri dengan tenang di depan Wang Xian. Wang Xian melihat ke waktu dan memandangi para siswa di depannya. Siapa lagi yang belum datang? Kapten, kelima instruktur dan Qian Hu belum tiba. Xia Houming melihat sekeliling dan segera menjawab. Apakah ada lagi? Wang Xian terus bertanya. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 5 instruktur dan Qian Hu ada di sini. Pada saat ini, suara seorang pemuda terdengar. Wang Xian melihat ke arah pintu masuk timur. Ada 5 instruktur, 3 pria parubaya dan pria berusia 2 meter. Ayah Qian Hu, Direktur Qian, sedang berjalan di tengah dan berbicara dengan beberapa instruktur di sampingnya. Qian Hu juga bergema dari samping. Wang Xian sedikit mengangkat alisnya saat melihat mereka berjalan mendekat. Apakah semua orang di sini? Direktur Qian melihat sekelompok orang, Wang Xian dan yang lainnya, berdiri serempak. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kecuali beberapa guru, semua orang ada di sini. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan lemah. Hah. Semua orang sedikit tercengang saat mereka melihat Wang Xian dengan heran. Kelima mentor itu juga sedikit terpana. Mereka mengerutkan kening dan menatap Wang Xian juga. Hehe, pasukan pembudidaya laut hanya akan berangkat sekitar 10 menit. Belum terlambat. Seorang mentor parubaya berkata sambil terkekeh. Meskipun dia mengerti arti di balik kata-kata Wang Xian, dia tidak terlalu marah. Lagi pula, kekuatan Wang Xian berada di level 7 yang transenden, yang levelnya sama dengan dia. Bahkan jika dia adalah seorang guru, dia tidak memiliki hak untuk memamerkan statusnya di depan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berbicara kepada semua orang. Kemudian, dia berjalan lurus ke sisi pasukan pembudidaya samudera. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai pemimpin. Qian Hu menatap Wang Xian dengan ketidakpuasan di matanya. Dia mendengus dan mengikuti di belakang. Ketika mereka sampai di sisi pasukan pembudidaya laut, sekelompok orang berdiri di sana. Seorang lelaki tua di depan melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka adalah siswa dari Demon Hunter College. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang dari Demon Hunter College ada di sini. Kudengar misi ini adalah misi penilaian untuk lulusan Demon Hunter College. Aku ingin tahu siapa pemimpin mereka. Jika bukan Xia Houming yang merupakan pemimpin lulusan Demon Hunter College, itu pasti Qian Hu. Kemungkinan Qian Hu berada di sini lebih tinggi. Di depan, sekelompok siswa dari Ocean Academy melihat kedatangan mereka. Mereka memandang mereka dan berkata dengan lembut. Haha,
Para siswa dari Demon Hunter Academy dan Ocean Academy semuanya telah datang. Misi ini untuk siswa elit. Ketika saatnya tiba, kita akan mengadakan kompetisi. Pada saat ini, tawa keras terdengar. Suara itu menarik banyak orang. Seorang lelaki tua berjanggut panjang mengendarai binatang buas berkaki dua dan berjalan mendekat. Di belakangnya ada 3 hingga 400 siswa Akademi Lautan Timur. Bunga-bunga di rumah kaca juga sudah datang. Haha, jenggot tua, kuharap kamu tidak kehilangan muka kali ini. Di Ocean Academy, seorang lelaki tua menoleh dengan senyum tipis di wajahnya. Hehe, nanti kita lihat. Pria tua berjanggut panjang yang menunggangi binatang burung menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin. Jangan memalukan sekolah pemburu iblis kita. Direktur Kian melirik kedua orang itu dan berkata kepada para siswa. Ya, para siswa Demon Hunter College juga berkata dengan semangat juang. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Mari kita lihat siapa yang lebih dulu sampai ke kota Laut Suci. Pria tua berjanggut panjang yang sedang menunggangi burung itu berjalan maju bersama yang lainnya. Dia melirik siswa Demon Hunter College dan Ocean College dan berkata sambil tertawa. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan tiba di kota Shanghai pertama. Orang tua dari Ocean College segera menanggapi dan melihat ke arah Demon Hunter College. Ayo pergi. Ketika kelima instruktur melihat situasinya, mereka segera memberi perintah. Butuh beberapa hari untuk sampai ke kota Shanghai dari sini. Namun, jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, mereka dapat tiba dalam waktu 10 jam. Terakhir kali, Wang Xian hanya melakukan perjalanan selama beberapa hari karena dia memiliki beberapa barang dengan karavan pedagang. Kali ini, level terendah dari seorang yang luar biasa berada di level 4. Binatang iblis dan binatang buas di sepanjang jalan biasanya berada di level 3 atau 4. Itu tidak banyak mempengaruhi mereka. Ayo berangkat. Kecepatan luar biasa di level 3 sudah cukup. Berhati-hatilah dengan lingkungan sekitar Anda. Dari kota Donghai ke kota Shanghai, ada kemungkinan bertemu dengan binatang buas tingkat 7 yang luar biasa. Wang Xian segera memberi perintah dan memberitahu semua orang. Ya, semua orang segera merespons dan berlari ke depan. Mengenakan biaya, para siswa Akademi Oseanografi dan Akademi EASTSEA juga segera bergegas maju. Kompetisi pertama di antara 3 akademi dimulai. Instruktur terbang di langit dan mengikuti mereka. Semuanya masih didominasi oleh mahasiswa. Saat kapten memberi perintah, dia hanya membimbing dan membantu para siswa di samping. Yang utama adalah kemampuan siswa menempa. Wang Xian juga langsung digantung di langit sementara Ao Jian dan yang lainnya menjaga sekeliling. Kelompok penjaga siswa Wang Xian ini semuanya berada di level 7 yang transenden. Itu seharusnya benar. Meskipun mereka menyembunyikan kekuatan mereka, saya dapat merasakan bahwa kekuatan ledakan mereka jelas tidak lebih lemah dari saya. Kedua instruktur memandang Wang Xian yang terbang di depan dan berbicara dengan suara rendah. Direktur Kian, yang berada di samping, mengangkat alisnya. Tatapannya menyapu Wang Xian dan yang lainnya, dan dia sedikit mengernyit. Kecepatan kelompok itu sangat cepat. Mereka tiba di wilayah Gunung Panah Angin dalam 1 jam. Turunkan kecepatan Anda. Wang Xian segera mendarat di depan dan berbicara kepada semua orang. Tidak jauh, Akademi Oseanografi dan Akademi EASTSEA berjarak beberapa ribu meter dari mereka. Mereka memasuki wilayah Gunung Panah Angin secara terpisah. Bab 1061, Instruktur 1062 juga harus patuh. Wilayah Gunung Panah Angin adalah salah satu dari 5 wilayah paling berbahaya di dekat kota Donghai. Jika seseorang ingin mencapai kota Shanghai, seseorang harus menyeberangi Gunung Panah Angin. Tanda seru. Wang Xian pernah melintasi Gunung Panah Angin sebelumnya. Bagian paling berbahaya dari Gunung Panah Angin adalah binatang iblis yang tersembunyi. Mereka sangat cerdas dan tahu bagaimana mengendalikan binatang buas untuk melakukan penyergapan. Setiap orang harus berhati-hati di sini. Namun, dengan begitu banyak dari mereka di sekitar, dan dengan begitu banyak orang kuat di sekitar, binatang setan tidak berani menyerang dengan gegabah. Dengan kecerdasan mereka, mereka tahu siapa yang harus diprovokasi dan siapa yang tidak boleh diprovokasi. Mereka yang pandai dalam kecepatan dan pengintaian berada di depan dan di kedua sisi. Mereka yang pandai bertahan akan mengikuti dari belakang. Mereka yang pandai pertempuran jarak dekat akan mengikuti dari belakang.
Mereka yang ahli dalam serangan jarak jauh akan berada di tengah dan bergerak maju dalam bentuk segitiga. Setelah memasuki wilayah Gunung Panah Angin, Wang Xian segera memberi perintah kepada semua orang. Lebih dari 500 orang bergerak maju. Mereka harus membentuk formasi untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Jika ada binatang iblis atau binatang buas yang menyerang, mereka akan dapat segera bereaksi dan tidak menderita kerugian apapun. Berdasarkan pengalaman dan pemahamannya, pramuka diposisikan paling depan untuk mengintai situasi. Scout akan berada di depan untuk bertahan melawan gelombang serangan pertama. Prajurit kemudian akan siap menyerang kapan saja. Scout diposisikan di tengah untuk melindungi penyerang jarak jauh. Ya, mereka tidak berani menolak perintah Wang Xian. Lagi pula, dia adalah pemimpin tim kali ini. Selain itu, dia adalah seorang ahli di tingkat 7 dari alam gaib. Tidak ada yang berani menolak, mereka juga tidak bisa menolak. Para siswa mulai membentuk tim sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing. Kamu di sini, bertukar posisi dengannya. Dan kau. Wang Xian memiliki mata naga api terang dan gelap. Dia bisa melihat kekuatan dan atribut semua orang dengan jelas. Dia bisa dengan mudah membuat pengaturan. Melihat perintah Wang Xian, semua siswa sedikit terkejut. Kapten, kamu sangat luar biasa. Anda benar-benar dapat melihat kekuatan dan kekuatan semua orang. Xia Hongming menjilat Wang Xian setiap hari dan berkata dengan sanjungan. Kapten, apakah Anda memiliki semacam kemampuan mengintai? Anda harus tahu bahwa saya memiliki kemampuan tersembunyi. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatanku telah mencapai level 5 yang luar biasa. Seorang pemuda yang siap memancing di perairan yang bermasalah berkata dengan wajah pahit. Dia benar-benar yakin. Dia pandai menyembunyikan dirinya. Tidak ada teman sekelasnya yang tahu bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia tidak menyangka Wang Xian masih bisa melihatnya. Oke, Wang Xian tersenyum tipis, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kelima instruktur di samping juga saling memandang dengan sedikit terkejut. Dari kelihatannya, perintah Wang Xian sama sekali tidak buruk. Bahkan, itu sangat kuat. Ini membuat Direktur Qian sedikit mengernyit. Ayo, yang di depan, hati-hati dan waspada. Ubah posisi Anda dalam waktu setengah jam. Jangan lengah. Kalau tidak, Anda mungkin yang mati. Wang Xian berteriak pelan dan maju ke depan. Dia melesat pergi dengan cepat. Melihat Wang Xian berjalan di depan, para siswa di belakang juga sedikit terkesan. Sekelompok orang bergerak cepat. Seperti yang diharapkan Wang Xian, mereka tidak menghadapi bahaya apapun di daerah pegunungan Panah Angin. Di bawah keadaan di mana begitu banyak orang masih sangat kuat, binatang iblis yang tersembunyi tidak berani menyerang. Mereka hanya menggunakan 3 jam untuk menyeberangi daerah pegunungan Panah Angin yang membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menyeberang dengan karavan. Kecepatan mereka meningkat lebih dari 8 kali lipat. Tampaknya Akademi Oseanografi dan Akademi EASTSEA belum keluar. Kami hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk melewati wilayah Wind Arrow Mountain. Kecepatan kita sudah cukup cepat. Melanjutkan. Ayo pergi. Kita harus menjadi yang pertama memasuki kota Shanghai. Setelah melewati wilayah Gunung Panah Angin, kecepatan mereka meningkat sekali lagi. Ayo istirahat sebentar. 3 jam kemudian, Wang Xian melihat area rawa Blackwater di depannya. Dia melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berhenti. Area di depan kita adalah area rawa air hitam. Di sekitar sini, mungkin ada binatang buas, buaya yang mati, bersembunyi kapan saja. Buaya yang meninggal sangat kuat. Sebagai perbandingan, area ini bahkan lebih berbahaya daripada area Gunung Panah Angin. Wang Xian berkata, ada burung gagak bangkai terbang di langit. Mereka juga merupakan binatang buas yang sangat menjijikkan. Begitu mereka muncul, akan ada ratusan atau bahkan ribuan. Mereka jelas tidak mudah untuk dihadapi. Ada begitu banyak dari kita. Siapa yang peduli dengan Imperial Croc atau Carrion Crows? Kita dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Qianhu berkata tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Itu benar. Kami sangat kuat. Itu hanya rawa air hitam. Tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Qianhu berbicara, beberapa pemuda dengan cepat menimpali. Sisanya tidak mengambil hati rawa Blackwater. Lagi pula, di antara mereka, 4 mentor mereka berada di level 7 dan salah satu direktur mereka berada di level 8. Dengan mereka, binatang buas biasa bukanlah tandingan mereka.
Yang terbaik adalah berhati-hati. Wang Xian melirik mereka dan beristirahat lebih dari 10 menit sebelum mereka memasuki area rawa Blackwater. Adapun orang-orang dari Akademi Lautan Timur dan Akademi Lautan, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Ayo pergi. Saat semua orang memasuki rawa Blackwater, Wang Xian memindai area di bawah dengan waspada. Menurut pendapat Wang Xian, rawa Blackwater bahkan lebih berbahaya daripada gunung panah angin. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di rawa Blackwater, begitu Anda memasuki jangkauan serangan saya, Anda akan segera menyerang. Jika ada buaya tuan yang berada di tingkat transenden 6 atau 7, 5 instruktur tidak akan bisa menyelamatkan Anda tepat waktu. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah dia tidak bertemu buaya tuan bahkan setelah 3 jam perjalanan dengan kecepatan tinggi. Kami tidak berani menyerang dengan gegabah meskipun itu adalah binatang buas. Suara Qianhu terdengar di telinga semua orang. Semua siswa sedikit mengangguk. Mereka tahu bahwa Wang Xian terlalu banyak berpikir. Mempercepat. Seorang guru yang terbang di langit berkata langsung. Wang Xian mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sekelompok orang terbang dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Saat mereka terbang selama setengah jam, tiba-tiba terdengar suara keras dari depan. Gakau-kau. Pada saat ini, teriakan samar burung gagak bisa terdengar. Wang Xian melambaikan tangannya dan semua orang segera berhenti. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada binatang buas di depan? Lihat posisi kiri dan kanan depan. Ada kelompok Carrion Crows. Ada begitu banyak gagak bangkai. Setidaknya ada puluhan ribu gagak bangkai di kedua sisi. Sisi kiri sedikit lebih baik. Hanya ada sekitar 1000 dari mereka. Para siswa berhenti dan tampak heran. Ada semua jenis gulma yang tumbuh di bawah tanah hitam. Di beberapa tempat, bahkan ada genangan air rawa hitam. Matahari sudah terbenam di langit. Seluruh dunia dipenuhi dengan warna abu-abu gelap. Itu memberi orang dunia yang gelap dan seperti jurang. Wang Xian segera terbang ke langit dan melihat ke depan dengan sekuat tenaga. Ada begitu banyak buaya kaisar. Ketika dia melihat ke depan, pupil matanya berkontraksi sedikit dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Sebenarnya ada lebih dari 1000 buaya kaisar berkumpul di depannya. Di antara mereka, ada 2 buaya kaisar raksasa yang bertarung. Kedua buaya kaisar memiliki ukuran tubuh 20 meter dan kekuatan mereka setidaknya berada di level 8. Apa yang mereka lakukan? Wang Xian mengerutkan kening dan melihat ke kiri dan ke kanan. Mereka tidak bisa melanjutkan dan harus mengambil jalan memutar. Ada gagak bangkai di kedua sisi tetapi hanya ada 1000 di sebelah kiri. Kekuatan mereka tidak melebihi level 4 dari alam supernatural. Kita tidak bisa melanjutkan. Ayo ke kiri. Wang Xian terbang ke depan semua orang dan berkata langsung. Hah! Semua siswa sedikit terpana dan menunjukkan keheranan di wajah mereka. Kapten, tidak perlu mengambil jalan memutar. Terlebih lagi, jika kita mengambil jalan memutar ke kiri, kita akan bertemu dengan Carrion Crows itu. Posisi di depan berbahaya. Cara teraman adalah mengambil kiri. Wang Xian berkata terus terang. Jika kita mengambil jalan memutar ke kiri, kita akan membuang waktu setengah jam lagi. Lagi pula, jika gagak bangkai menyerang kita, kita akan membuang waktu setengah jam lagi. Qianhu memandang Wang Xian dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Menurutku, jika kita mengambil jalan memutar secara langsung, bahkan jika kita bertemu dengan binatang buas, kita akan menghabiskan paling banyak setengah jam.